Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus yang mengatakan bahwa siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, Yesus tinggal dalam dia dan dia dalam Yesus. Artinya apa? Artinya ada kesatuan di mana menerima tubuh dan darah Kristus berarti menerima peristiwa, yaitu penyelamatan, di mana Yesus menyelamatkan manusia melalui sengsara, wafat, disalibkan, dan akhirnya bangkit. Kebangkitan menjadi suatu penebusan di mana ketika kita menyadari bahwa kita mengikutinya, memberi diri untuk melaksanakan sabdanya, berarti kita juga ikut ambil bagian dalam menerima, yaitu tubuh dan darahnya. Karena tubuh dan darahnya bukan sekedar makanan, bukan sekedar apa yang jasmani, tetapi adalah hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kerohanian sangat dibutuhkan, yaitu karena jiwa kita membutuhkan suatu spirit atau semangat dalam hidup. Bayangkan ketika kita makan tetapi tidak disemangati dengan bekerja, dengan mungkin belajar, dan apa saja yang kita lakukan. Ketika kita mempunyai semangat, di situ ada spiritnya, di situ kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika hanya makanan saja, ketika kita makan mungkin memberi kesehatan, tetapi ketika tidak dilaksanakan dalam tindakan, ini percuma. Apa yang dikatakan oleh Yesus untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat kasih, tidak dilaksanakan karena berhenti pada soal makanan. Tetapi ketika makanan ini dialirkan melalui tindakan-tindakan yang menuai kebaikan dan juga melaksanakan perintah Tuhan dengan dasar kasih, maka kita akan menerima, yaitu rahmat kebahagiaan abadi. Karena dengan melakukan perbuatan, kita berarti mencurahkan kebaikan atau kasih Tuhan dan menawarkan kepada orang lain bahwa inilah hal yang harus kita lakukan, inilah yang terbaik, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat antara penderitaan, wafat, dan kebangkitan itu dengan kehidupan kita. Ada suatu relasi, yaitu manusia menggantungkan diri pada Tuhan. Kita menggantungkan diri pada, yaitu Ekaristi. Mengapa? Karena Ekaristi adalah kurban Kristus, kurban syukur, di mana kita mencurahkan kehidupan kita yang bersumber dari Kristus yang memberikan kasih, dan kita melaksanakan kehidupan sehari-hari bersumber dari kasih itu, yaitu Ekaristi, kurban Kristus. Ini yang perlu kita resapkan dalam hidup, sehingga ketika kita melakukan kegiatan ini menunjukkan bahwa kasih Kristus itu dihidupi dalam setiap tindakan kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman ini juga dilaksanakan atau diikuti oleh Saulus yang mengubah namanya menjadi Paulus. Karena apa? Karena kasih Kristus. Ketika perubahan diri, yaitu dari mengejar-ngejar murid Kristus dan menjadi murid Kristus sendiri, ini ada suatu perubahan di mana kasih Kristus mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ini berarti Paulus mengungkapkan rasa syukurnya ketika Tuhan mencintai dia, walaupun dengan mukjizat itu ketika Paulus berubah
dan menjadi murid Tuhan serta mewartakan kabar baik itu membuktikan bahwa ia merasa bahwa perubahan ini sungguh berarti karena ada penebusan Kristus, sehingga ia pun menjadi martir. Ia pun menjadi murid yang setia. Karena apa? Dari perubahan tidak hanya berubah secara nama, yaitu menjadi pengikut Kristus, tetapi menghidupi. Inilah ketika kita makan tubuh dan darah dari Tuhan, yaitu makanan rohani, jiwa kita diisi dengan tindakan-tindakan kebaikan. Makanan dari tubuh Kristus dan darah Kristus itu menghidupkan, yaitu melalui tindakan yang dipancarkan kepada manusia. Semoga dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, dalam pergulatan hidup kita, entah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ketika menghadapi kesulitan, kita mengingat murid Kristus atau Kristus sendiri yang bersengsara. Karena dengan melihat kesengsaraan itu, kita dapat mengambil semangat, yaitu mewartakan kabar gembira. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita nantinya akan turut serta dalam mengembangkan kasih itu dalam hidup. Identitas Kristiani yaitu melakukan tindakan kasih, dan ini menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan kasih Kristus, mewujud nyatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita nantinya akan dapat menuai hasilnya, yaitu dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin.